Tanggal 23 Juni tahun 1945, Yesus berjalan bergegas bersama para murid-Nya menuju kota Lazarus, sepanjang suatu jalanan yang teduh yang menghubungkan Bukit Zaitun ke Betania. Orang dapat mengatakan bahwa percabangan hijau dari gunung terhampar sejauh daerah pedesaan Betania. Yesus sudah dikenali bahkan sebelum memasuki kota dan para utusan sukarelawan berlari ke segenap penjuru untuk memberitahukan kedatangannya pada orang banyak. Demikianlah Lazarus dan Maximinus tiba dengan berlari dari satu sisi, Ishak bersama Timoneus dan Yusuf dari sisi yang lain, dan kelompok ketiga yang datang adalah Marta bersama Marsela, yang membuka kerudungnya untuk membungkuk dan mencium jubah Yesus. Segera sesudahnya Maria Alfeus dan Maria Salome tiba di lokasi. Mereka menyambut sang guru dan lalu memeluk anak-anak mereka. Yabes kecil, yang tangannya masih dalam genggaman Yesus, terdorong-dorong kian kemari oleh begitu banyak arus dan mengamati semuanya dengan tercengang. Yohanes dari Endor, yang merasa seperti seorang asing, undur diri ke barisan belakang kelompok dan berdiri di samping. Sekonyong-konyong, di suatu jalanan sempit yang menghantar ke rumah Simon, datanglah Bunda Yesus menyongsong. Yesus melepaskan tangan Yabes dan dengan lembut mendorong sahabat-sahabatnya ke samping untuk bergegas menyongsongnya. Kata-kata yang sudah dikenal itu menggema di udara, bagai sebuah solo kasih mengatasi bisik-bisik orang banyak. Nak, Bunda. Mereka saling mencium satu sama lain dan dalam kecupan Maria ada penderitaan seorang ibunda yang telah khawatir untuk jangka waktu yang lama dan sekarang teror itu yang menguasainya, tengah melebur, ia merasakan keletihan dari upaya yang dilakukannya dan mengevaluasi resiko yang telah dilalui Yesus. Yesus, yang mengerti, membelainya sembari berkata, "Di samping malaikatku, ada padaku malaikatmu, Bunda, yang menjagaku. Tak ada celaka yang dapat menimpa aku. Kiranya Allah dimuliakan untuk itu. Tapi aku sangat menderita, aku ingin datang lebih cepat. Tapi demi mentaati Engkau, aku telah datang lewat jalan yang lain. Tapi itu adalah suatu hal yang baik, sebab perintahmu, Bunda, menghasilkan buah yang baik, seperti biasa. Itu karena ketaatanmu, Nak. Itu karena perintah bijakmu, Bunda." Mereka saling tersenyum satu sama lain bak dua kekasih. Mungkinkah bahwa perempuan ini adalah bunda dari manusia ini? Di manakah perbedaan usia yang 16 tahun itu? Kesegaran dan rahmat yang terpancar dari wajah Maria dan dari tubuh perawannya menjadikannya bak seorang saudari bagi putranya yang sedang dalam kepenuhan ketampanan kejantanannya. "Tidakkah engkau bertanya padaku mengapa itu menghasilkan buah yang baik?" tanya Yesus sembari tersenyum sepanjang waktu. Aku tahu bahwa Yesusku tidak menyembunyikan suatu pun dariku. Bundaku terkasih, Yesus menciumnya lagi. Orang banyak telah menjaga jarak beberapa yard dengan berpura-pura tidak melihat peristiwa itu. Tapi aku berani bertaruh bahwa tak satu pun dari segenap mata itu, yang tampaknya sedang melihat ke arah lain, yang tidak mencuri pandang menyaksikan peristiwa kasih itu. Yang paling terpaku dalam menyaksikannya adalah Yabes, yang ditinggalkan Yesus saat ia berlari untuk memeluk bundanya, dan yang telah dibiarkan sendirian, sebab karena arus deras pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban, perhatian semua orang teralih dari si bocah malang. Dia menatap, lalu menundukkan kepalanya, berupaya untuk menahan butir-butir air matanya, tapi dia tak dapat, dan meledak dalam tangis, dengan mengerang, "Mama! Mama!" Semua orang berpaling, Yesus dan Maria yang pertama, dan semua orang berupaya untuk menolong atau mencari tahu siapa bocah itu. Maria Alfeus bergegas menghampiri si bocah bersama Petrus. Mereka bersama, dan mereka berdua bertanya, "Mengapa kau menangis?" Namun sebelum Yabes dapat mengambil napas dan berbicara sementara mencucurkan begitu banyak air mata, Maria telah berlari padanya dan merengkuhkannya dalam pelukannya sembari berkata, "Ya, anak kecilku, bundamu. Janganlah menangis lagi, dan maafkan aku apabila aku tidak melihatmu sebelumnya. Sahabat-sahabatku, ini putra kecilku." Jelas bahwa Yesus, dalam beberapa detik sementara menghampiri si bocah,
tentunya telah mengatakan padanya, dia seorang yatim piatu kecil yang aku bawa bersamaku. Maria sudah mengerti yang selanjutnya. Bocah itu masih menangis, tapi tidak sebegitu merana. Dan sementara Maria memeluknya dan menciumnya, dia tersenyum dengan wajahnya masih basah oleh air mata. Biar aku menghapus air matamu itu. Jangan kau menangis lagi, beri aku ciuman. Yabes tidak mengharapkan apa-apa tetapi itu dan sesudah dibelai oleh orang-orang berjenggot, dia meluap penuh sukacita dalam mencium pipi halus Maria. Yesus tengah mencari Yohanes dari Endor dan ketika ia melihatnya, ia pergi menjemputnya di pojoknya yang terasing. Dan sementara segenap para rasul menyalami Maria, Yesus menghampirinya, dengan menggandeng tangan Yohanes dari Endor dan berkata, "Ini murid yang lain, Bunda. Perintahmu memberikan 2 anak ini untukmu. Itu karena ketaatanmu, Nak," ulang Maria dan ia menyambut laki-laki itu dengan berkata, "Damai sertamu." Laki-laki itu, laki-laki kasar yang galau dari Endor, yang telah begitu banyak berubah sejak pagi itu ketika rengekan Yudas membawa Yesus ke Endor, sama sekali terbebas dari masa lalunya sementara membungkuk hormat kepada Maria. Aku pikir demikian, sebab wajahnya, sesudah membungkuk, tampak sungguh tenang dan sungguh damai. Mereka semua bergerak menuju rumah Simon, Maria bersama Yabes dalam pelukannya, Yesus dengan menggandeng Yohanes dari Endor, dan lalu, sekeliling mereka dan di belakang mereka, Lazarus dan Marta, para rasul bersama Maximinus, Ishak, Yusuf dan Timoneus. Mereka memasuki rumah yang diambang pintunya pelayan tua Simon menyalami Yesus dan tuannya dengan hormat mendalam.